Dibuka dulu kameranya. Masya Allah. Aduh. Gak boleh nih kena baju saya. Oke, Anda silakan mulai bertanya. Silakan. Oh, boleh Ustaz ya, kita sharing-sharingnya. Karena banyak Silakan. juga yang mau saya tanyakan sama sorry. Silakan Bang. Ya. Anda mau nanya apa? Silakan, saya dengarkan dulu pertanyaannya. Ya. Boleh Pak Ustaz? Begini Pak Ustaz. Tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah Nabi. Terus? Ya. Sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada Nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus, dan tidak ada Nabi di luar daripada Bani Yahudi. Kira-kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz? Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada Pak Ustaz. Ya, baik. Ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir, tidak ada Nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada, Ya. masih bermunculan Nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan Nabi. Mau ayatnya ada. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Habis itu di zaman Yesus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Nggak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi ya yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh. Sepakat. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda Nabi Muhammad itu ada di Taurat. Pak, yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Oh, iya. Bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila." Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi serta mengurangi. Atau dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi
nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Pengajaran dari pengajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah, berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik, Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, ya, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran, yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus, Pak. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan dia akan bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh, Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh. Bukan Roh Kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus, ya, itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang, ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Iya. Nah, kalau yang namanya orang, berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus? Saya mau tanya. Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Iya. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Yesus. Iya, penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu, bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustadz? Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Ia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah ia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika di bait Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dan api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke Pak Ustaz.
Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong Tadi saya lain, bacakan, kan gitu. Pak Ustaz. Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak, ada di Kisah Para Rasul juga. Hmm. Bukan hanya satu Oke. rujukan ya, Pak Ustaz. Referensi. Oke. Ya. Oke, Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Hmm. Yohanes 16. Ya, baik. Di situ Yohanes aku minta 16, ya. kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Ya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak? Ada kata-kata selama-lamanya di situ, Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. Satu 12. yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus. Tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Gitu. Iya. Perhatikan di situ, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus ya Selama-lamanya ini, Pak Ustadz. Ia akan menyertai Artinya kalau kamu selama-lamanya. Bukan orang itu, Pak Ustadz. Masa saya sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada? Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Tapi kalau itu sampai baik. tiada, Pak. Dia menyertai kamu Ya. selama-lamanya. Sampai hari ini Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya. Itu maksudnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Nah, gitu. 12 murid Yesus termasuk apa? Paulus juga disalib di apa? Ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu, Pak, artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12, tapi satu. Murid Yesus itu ada 12. Gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada bukan kepada Nabi setelahnya. Oke. Saya Ya. buktikan tadi ketika Yesus naik ke surga. Ya, ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul di hari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana Bapak. saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat Baik, yang Pak. dilakukan oleh para Bentar dulu. Yang Ya. dimaksud Yesus bukan roh, Pak. Bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus seorang. Ada satu orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi, Pak Ustadz. Itu pribadi. Baik, pada sekarang Tuhan. saya mau tanya. Roh Kudus itu orang atau Ya. roh? Roh Kudus itu artinya orang, Pak Ustadz. Roh Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal Roh dulu di Tuhan. situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung bukan kalau Anda orang, katakan sepakat Roh Kudus kita, itu Pak. orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal
setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus, Pak Ustaz. Roh Kudus kok orang? Ya, Kalau orang mana nama Sama. Roh Kudus itu orang mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman sama berapa halnya. gitu? Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, Pak Ustaz. Iya, saya nggak membatasi Kalau kuasa itu Tuhan. dibatasi Kalau oleh Roh ruang dan Kudus waktu. itu orang, mana orangnya? Di mana letak sejarahnya gitu? Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh, salah, Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama. Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Oh, Andaikan Paulus gini, tidak Pak. punya ajaran. Andaikan gini, hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen, maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam, sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Ya, justru- Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus kalau dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud, Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini, siapa ya? Kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis. Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda-beda konteksnya di situ. Pak Ustadz. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu ya. Iya. Kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus Dan di satu terpakai Alkitab, Pak Ustadz. berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi. Bertentangan gitu. Habis itu Yesus puasa. Kristen ada yang puasa, ada yang tidak. Terus juga ya, Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Kristen pakai jas kalau mati, sama ada si kupu-kupu. Bedanya di situ. Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa. Sujud itu dahinya ke tanah. Tiba-tiba Kristen di gerejanya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Iya. Karena Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka joget-joget. Iya, makanya kalaunya ajaran Yesus sama dengan ajaran Nabi Muhammad, sama dengan ajaran Oh, Islam. ada, sangat jauh. Tapi Sangat jauh. kalau rusak ajaran Yesus ini karena ada Paulus dan Kristen gitu. Sangat jauh, Pak Ustadz, sangat jauh. Sangat jauh ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Mohon maaf. Apa jauhnya di mana? Artinya beberapa juga di hadis tercatat dan mohon maaf saya tidak mau menyampaikannya di sini. Bentar dulu Pak, jauhnya contohin. Contohin satu aja. Ya, salah satu contoh lah ya. Ya, contohnya misalnya di Ka'bah itu, contoh di Ka'bah. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kami ke Ka'bah. Oh, kata Yesus, kamu akan melihat ya suatu saat nanti bahwa kamu tidak menyembah Tuhan di negeri ini lagi, kata Yesus. Di mana yang dimaksud? Bukan di Israel lagi menyembah Tuhan. Di mana yang dimaksud Yesus? Jadi maksudnya ini Pak Ustadz, artinya tidak lagi di Yerusalem, tetapi Di mana? kamu akan menyembah Allah yang hidup, yaitu di dalam roh dan kebenaran.
Kata Yesus, ya kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Di mana? Di kota mana lagi? Ya, artinya roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh, seperti yang dibahas sebelumnya. Ya. Roh itu tidak kelihatan, Pak Ustaz. Pak, kalau kita melihat jejak-jejaknya, yang dimaksud Yesus ya adalah di daerah Paran. Itu sudah dinubuatkan dari sejak kitab Israel, di mana dikatakan bahwa Israel tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi di sebuah kota yang namanya Paran gitu. Paran itu adalah keturunan Sebelum Yesus datang, ya. Iya, sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan, makanya Yesus mengatakan tidak akan menyembah lagi di kota Yerusalem itu. Kamu akan melihat, dan kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada bangsa lain. Yang ciri-cirinya ya di dalam Nabi Yesaya, ciri bangsa tersebut dia adalah buta huruf. Nggak pernah saya dengar, Pak Ustaz. Anda buka Yesaya tuh. Makanya masa lebih tahu saya daripada Anda. Kalau persoalan bangsa yang buta itu orang yang tidak mengenal firman-Nya Allah, Pak Ustaz. Itu bangsa yang buta. Bangsa yang buta ya ciri-cirinya ya Orang yang tidak mengenal Allah. kepada bangsa yang buta itu ya Pak ya, ketika dia diturunkan kitab dia ngomong kayak gimana Bangsa tuh? yang buta adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang menyembah berhala dan tidak Betul? menurut firman Allah. Itu bangsa Iya, yang buta. satu-satunya bangsa yang buta adalah bangsa Arab. Bukan Betul. orang yang buta, bukan merujuk kepada. Makanya bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad itu datang mereka nyembah berhala, hidup dalam kegelapan. Dan mereka metodenya bukan tulis, tapi apa? Mereka buta huruf, tapi mereka apa? Metodenya hafalan. Makanya banyak syair, gitu. Hafalan Nah, di situ. ya. Iya, tujuannya ke situ penyembahannya. Makanya kan di kitab Yesaya itu Tidak kalaunya salah saya diberikan, ketika, ya. ya kalau diberikan kepada orang tersebut ya kitab yang termaterai tersebut, maka dia akan berkata seperti apa? Aku tidak bisa membaca, katanya. Tuh akan diberikan ke bangsa itu gitu loh, kemuliaan dari bangsa Israel. Siapa yang Itu kitab dinubuatkan Wahyu, Nabi Pak. Yesaya tuh? Itu kitab Wahyu, Pak Ustaz. Bukan Wahyu, Yesaya itu. Kalau bangsa yang buta itu merujuk kepada tadi itu saya bilang referensinya itu ke bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang betul. tidak mengikuti perintah daripada Allah, Betul. hidup dalam kegelapan. Mereka penyembah berhala setelah keluar dari tanah Kanaan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Arahnya kemana, mereka Pak? memberontak. Mereka memberontak dan menyembah berhala-berhala lain. Arahnya kemana? Ke bangsa Israel. Coba arah perjalanannya itu kemana? Ke Paran? Kalau Paran ini saya kurang tahu maksudnya. Udah pelajari dulu kalau gitu ya. Paran itu daerah mana? Ya Bapak pelajari dulu dah ya, biar Anda tahu Paran itu di mana gitu. Paran itu adalah ke arah Bakkah, yang sekarang kota Mekah. Jadi Tapi tidak pernah tercatat di Alkitab perjanjian ada, Lama. Anda aja yang kagak belajar. Tunjukkan ayatnya. Ada. Saya senang. Saya tahu itu ya. Aduh. Kalau ada, saya pasti senang mendengarnya. Ini kita sharing-sharing ini, Pak Ustaz. Bagi-bagi pengalaman atau ini. Banyak Pak, di bilangan 12-16 ada satu raja-raja ada tuh. Kejadian 21-21 juga menyebut gurun Paran. Apa tentang Paran itu ya Anda coba pahami, dan di mana daerahnya. Ambil Google Map, di mana itu Paran. Coba. Guru Paran itu sebelumnya, Pak Ustaz. Ya banyak Sebelumnya. kalau merujuk ke Paran ya Pak ya, Paran. Coba Anda Google Map, di mana itu Paran. Ya. Bentar. Saya ini satu masih pegang makanan masalahnya, bentar ya. Nggak apa-apa, sambil dinikmati aja Pak Ustaz.